Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang ekspresi gen. Adapun materi yang kita akan pelajari yaitu pertama, apa saja bagian-bagian yang menyusun suatu gen. Kedua, bagaimana struktur gen pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme ekspresi gen prokariotik dan eukariotik pada makhluk hidup. Struktur gen, letak gen pada makhluk hidup. Nukleus merupakan bagian utama sel yang di dalamnya terdapat kromatin, yaitu benang-benang halus yang akan menebal dan memendek membentuk kromosom saat sel mulai membela. Kromosom mengandung DNA yang menyimpan genom, yaitu keseluruhan informasi genetik. Genom DNA tersusun atas gen-gen, di mana setiap gen merupakan fragmen DNA yang mengandung informasi mengenai suatu sifat yang dapat diamati. Struktur gen. Menurut Fred tahun 2005, struktur gen tersusun dari pertama daerah pengkode yaitu ekson dan intron yang mengkode RNA dan protein. Kedua promotor, ketiga operator, dan terakhir terminator. Perbedaan struktur gen prokariotik dan eukariotik. Bagian pengkode pada gen prokariotik hanya terdiri dari ekson tanpa intron, kecuali pada Archaebateria dan bakteriofag tertentu yang dapat memiliki intron. Sebaliknya, pada gen eukariotik, bagian pengkode terdiri dari ekson dapat diekskresikan dan intron tidak diekskresikan. Ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan proses penentuan sifat organisme oleh gen melalui metabolisme di dalam sel. Metabolisme berlangsung dengan bantuan enzim yang disintesis dari urutan nukleotida pada mRNA. Molekul mRNA disintesis berdasarkan cetakan DNA, sehingga gen yang tersusun dari DNA menentukan sifat organisme. Dogma sentral. Mekanisme ekskresi genetik mengikuti dogma sentral biologi molekular, yaitu aliran transfer informasi genetik dari urutan nukleotida DNA menjadi urutan asam amino protein. Kode genetika. Kode genetika adalah pengkodean triplet basa nitrogen DNA atau RNA yang menentukan jenis asam amino dalam sintesis protein. Mekanisme ekskresi gen. Pertama, transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA menggunakan DNA sebagai cetakan yang hanya melibatkan bagian DNA tertentu. Ruas DNA yang ditranskripsikan dibatasi oleh promotor dan terminator. Dengan hanya satu utas DNA yang berfungsi sebagai cetakan, hasil transkripsi meliputi mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA diterjemahkan menjadi protein, tRNA membawa asam amino, dan rRNA membentuk ribosom. Proses ini dikatalisis oleh RNA polimerase dengan satu jenis di prokariot dan 3 jenis di eukariot. Transkripsi terbagi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kedua yaitu translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan kodon pada mRNA oleh tRNA menjadi urutan asam amino yang terjadi di ribosom pada dalam sitoplasma. Ribosom terdiri dari 2 unit, yaitu besar dan kecil. Setiap kodon diterjemahkan menjadi satu asam amino. Proses ini berlangsung dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Perbedaan mekanisme ekspresi gen pada prokariotik dan eukariotik. Ekspresi gen pada prokariotik lebih efisien karena mereka hanya menghasilkan apa yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti ketersediaan sumber makanan. Sebaliknya, pada eukariotik proses ekspresi gen lebih kompleks dan terkontrol dengan lebih banyak regulasi. Pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dari DNA template. Pada prokariotik, proses ini terjadi di sitoplasma, sementara pada eukariotik terjadi di inti sel.
Pada prokariotik, transkripsi menghasilkan mRNA polisistonik yang membawa kode untuk beberapa polipeptida. Transkripsi pada eukariotik lebih kompleks, melibatkan RNA polimerase 1, 2, dan 3. Dan yang kedua yaitu translasi. Pada prokariotik, translasi dapat terjadi sebelum transkripsi selesai karena tidak ada membran inti yang memisahkan kedua proses. mRNA dapat langsung diterjemahkan setelah disalin. Sebaliknya, pada eukariotik, translasi terjadi di sitoplasma setelah transkripsi selesai di inti sel karena adanya membran inti yang memisahkan kedua proses. Translasi dan transkripsi pada eukariotik lebih kompleks dibandingkan pada prokariotik. Jadi kesimpulannya, gen adalah bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan kimia DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri-ciri genetis dari suatu makhluk hidup. Gen tersusun dari bagian pengkode yaitu intron dan ekson, promotor, operator, dan terminator. Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat suatu organisme oleh gen. Ekspresi gen melalui proses transkripsi dan translasi. Baik, itulah materi tentang ekspresi gen. Selamat menyaksikan. Thank you for watching.